Ternyata support terbesar itu dari orang rumah. Kenapa harus malu selama itu halal, bukan korupsi, jahat ya? Aku di fresh graduate tapi semua perusahaan minimal 3 tahun pengalaman bekerja. Lah kapan cok kerjanya cok? Halo guys, jadi hari ini kita mau lihat talk show. Talk show apa, Mem? Talk show behind di CW, Gas Space. Temanya bahas apa? Bahas customer. Bagaimana menjadikan customer menjadi loyal customer. Terus kasih delok. Kuy kas. Rek bakone rek Gas Space di CW. Lah iku wis mulai. Yuk lihat. Teman-teman baru datang ke Cipudawan baru tahu ada yang namanya Gas Space ya. Ada beberapa brand dari Bank Indonesia juga dan banyak lagi. Bahkan itu juga ada brand-brand batik di sebelah sana. Ini adalah all local brand. Jadi teman-teman bisa beli di sini atau mungkin mau belanja boleh nanti langsung dipanggil aja lewat resepsionis gitu. Di sebelah sini ini adalah tempat buat activity. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin bergabung di komunitas atau mungkin teman-teman mungkin pengen bikin event di sini, kita sangat open sekali teman-teman ya. Salah satunya adalah teman-teman JTN yang bikin event hari ini. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman JTN. Di luar biasa bikin event. Kita konsepnya adalah konsep kolaborasi. Jadi teman-teman nggak perlu bingung bikin eventnya gimana, tinggal hubungin Kak Cinta aja yang ada di sebelah sana. Yang nanti bakalan dikontak sama teman-teman juga, nanti kurang lebihnya terms and conditionnya bisa dilakukan oleh Kak Cinta sendiri. Nama saya Andri Alvin, buat teman-teman yang belum kenal, sampai hari ini saya masih tercatat sebagai penyiar yang FM Surabaya. Saya juga sebagai Master of Ceremony, saya suka bikin konten. Sekarang saya juga suka bantuin teman saya ada yang di antara suara event promotor. Kemarin kita bikin Chill Out Server di Jakarta. Dan saya sudah hampir 5 tahun ini bergerak di kreatif industri, khususnya di digital creator. Dan mungkin itu Cinta sama Abi bisa saya perkenalkan, nanti biar lebih jauhnya kita ngobrol sekalian sama Demian. Itu aja, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi boleh. Terima kasih Mas Abi yang dimaksud. Aku chef owner dari restoran. Aku di dunia F&B Surabaya. Kebetulan punya restoran namanya Lona Hands. Di Surabaya udah ada 3 outlet kita. Terus di situ kita juga ada bakery dan kita juga ada fine dining dan kita juga saya sendiri juga di dunia nggak di dunia digital ya kan. Cuma kita sekarang lagi ke arah untuk agensi untuk perihal F&B juga. Dan ya mungkin kalau misalkan yang belum pernah ke Lona Hands bisa mampir ke outlet ya kan, say hi dan ditunggu untuk feedbacknya gitu. Kamu cerita nggak? Maksudnya kamu ngasih tahu nggak ke orang tua atau ke teman terdekat gitu? Maksudnya kamu bilang nggak kalau kamu kerja itu? Bilang, karena sebenarnya ketika aku daftar di KFC itu adalah aku bilang sama mamaku, aku mau kerja sebagai kurir KFC. Jadi sebelum aku bekerja itu kan ada proses training. Trainingku pertama itu adalah di KFC THR. Oke. Nah ini yang bikin aku jadi culture shock dan bikin mental sebenarnya. Karena di usia segitu aku harus training di KFC THR. Trainingnya itu kamu pakai baju putih, hitam. Di usia segitu aku masih jadi mahasiswa, harus buka pintu untuk orang-orang yang akan masuk ke KFC, greeting, senyum sama salam. Habis itu harus ngepel, harus nyapu, harus bersihin semua piring-piring kotor, ngangkat piring-piring kotornya KFC. Kalau teman yang pernah KFC ya, dulu itu tugasku adalah bagian bersih-bersih, bagian ngepel, nyuci motornya KFC, kurir-kurir KFC itu, ada tulang ayam berserakan di playgroundnya KFC harus dibersihkan, semuanya dijalani. Pernah satu momen ada keluargaku datang, memang mau lihat aku bekerja. Oke. Tapi kan aku izin ya pasti Ya, mau saya teko lah malah bosnya dulu anakmu ini loh lagi jadi kuli. Cuma pada saat itu mamaku cuma bilang begini, kalau kamu bekerja yang sudah kamu pilih ya sudah, bekerjalah pakai hati. Mama itu datang untuk menyupport, bukan untuk membuat kamu malu. Nah itu yang bikin aku sampai sekarang kalau ternyata support terbesar itu dari orang rumah. Kenapa harus malu selama itu halal, bukan korupsi, jahat ya gitu. Gitu sih.
Gokil, gokil. Tapi ini mungkin keresahan anak-anak muda juga ya di saat Yeah. mungkin hari ini gitu, mungkin teman-teman juga pernah mengalami yang namanya bahkan di circle terdekat kan keluarga ya. Keluarga tuh pasti punya ekspektasi dong ke anaknya ya. Pengen anaknya kerja di sini, pengen anaknya pakai seragam ini, pengen anaknya dapat mantu ini gitu kan. Nah, tapi ternyata dari sisi keluargamu itu ternyata sangat-sangat suportif ya. Supportif. Yang pertama adalah karena aku ini bukan dari keluarga yang punya privilege. Aku dari keluarga yang sebenarnya biasa aja. Miskin enggak, kaya juga enggak. Yang penting setiap hari itu kebutuhan pokoknya terpenuhi lah. Jadi kenapa mamaku sama papaku itu supportif untuk membiarkan aku untuk bisa kamu terserah mau jadi apapun kamu bekerja apapun selama tidak merugikan orang lain bekerjalah. Papaku pernah mengeluarkan satu statement bilang gini, kamu tuh belum kaya, tapi jangan punya mental miskin, gitu. Mental miskin itu seperti apa ya? Minta-minta, ya pokoknya yang nggak harus menjadi kaya, gimana ya? Nggak harus minta-minta untuk menjadi kaya. Jadi mental yang dibuat sama papaku dulu itu yang mungkin ya sampai hari nggak pernah minta-minta ke orang yang ngasih mungkin ya. Oke. Gitu. Good. Ya berarti di satu momen akhirnya aku cuma benar-benar speak up ke mama, speak up ke mamaku kayak karena ini untuk keinginanmu aku jadi dokter, aku bisa. Karena aku merasa kayak ketimbang aku memaksakan, Oke. in the end of the day akhirnya aku pun putus di tengah jalan. Biaya berapa yang aku sudah keluarin dan anggap aja itu pasti ada beban untuk kehidupanku selanjutnya. Merasa kayak gitu. Terus respon mama waktu itu? Bener-bener gak happy. Okay. Jadi ya tipikal orang, tipikal keluarga yang maksudnya tipikal keluarga aku yang memang kayak mamaku yang straight ya. Ya gini ya gini gitu. Tapi ya aku pun bilang kayak ya udahlah, setidaknya aku dulu udah ya aku mau besarin dari dunia F&B. Oke, mungkin kemarin kamu kepengennya, mama kepengen aku untuk jadi dokter untuk menyembuhkan orang. Sekarang tak balik, aku sekarang jadi dokter untuk membuat orang happy. Maksudnya apa? Ya sempat jadi dokter masak, bahasa gue gitu. Ya singkat cerita akhirnya lumayan bersetinggal. Maksudnya kayak seminggu atau 2 minggu nggak ngomong. Tapi ya pokoknya dari support dari kukuku akhirnya kayak ya udah oke, langsung kayak coba gas dulu gitu ya. Kuliah masak. Nyari kuliah masak di rencana aku mau di Australia, terus di situ balik lagi ya karena financial masih problem karena ibu dan lain-lain. Akhirnya kayak mama cuma nyampein kayak gimana kalau kamu nyoba dulu Surabaya. Coba dulu lah Surabaya, ntar setelah Surabaya kamu dapat basic, kamu lari ke Australia gitu. Ya udah nggak pikir panjang, toh pokoknya aku udah mengecewakan dia untuk masalah perihal kalau bisa dokter. Ya udah ini aku jalanin dulu. Ya lanjut, berkelanjutan dan lain-lain. Di dunia F&B pada tahun 2012-2013 F&B di Surabaya itu masih belum benar-benar terbuka. Aku pengen ngerasain anggapannya aku kuliah masak itu anggapannya cuma 6 sampai 8 jam. Dan anggapannya setelah di sana kita udah ngapain? Kita kelas dulu pagi, selesai jam 3 mentok. Terus habis itu kayak ngapain? Gitu. Tapi ya aku mencoba untuk mendaftar ke beberapa restoran dan salah satu restoran yang akhirnya aku buka di dekat salah satu tempatku. Aku daftar, trial dan lain-lain. Singkat cerita nggak kamu gak terima. Kenapa? Ya aku belum ada pengalaman. Pernah tahu nggak ada meme-nya? Iya. Aku butuh kerja. Aku di fresh graduate tapi semua perusahaan minimal 3 tahun pengalaman bekerja. Lah kapan cok kerjanya cok? Si tas lulus, hari hehe. Kan banyak ada meme yang waktu itu orang apa ya, motor ya kalau misalnya. Ya, kamu butuh kerja, nggak bisa kamu butuh pengalaman. Kamu butuh pengalaman untuk kerja. Betul. Butuh pengalaman. Kamu butuh kerja, nggak bisa kamu butuh pengalaman. Bulat aja nanggono nggak mari-mari. Pernah memikirkan kayak, aku bulan ini aku harus do this one. Aku bulan depan harus melakukan ini atau bla bla bla. Aku bukan tipikal orang itu, tapi aku mau nge-plan tahun ini aku mau ngapain aja. Dan dari tahun ini aku selalu lagi aku tipikal orang yang selalu percaya kan jalan itu bukan kita yang jalanin. Jalan semua itu jadi kalau aku dari Tuhan yang atur. Ada di satu momen memang kayak aku pernah merasa waktu Lokahens baru buka, aku langsung dari hati ini gebu banget, getu banget kayak nyari partner nih,
cari tempat kosong di jalan lain. Di satu momen itu nggak ada yang jalan. Kita udah pitching 2 tempat, 3 tempat dan itu nggak ada yang jalan. Dan akhirnya kayak kita balik kayak step back. Oke, ketika aku mau waste my time untuk merasa kayak gini yang akhirnya nggak jelas, lebih baik aku fokus akan apa yang aku punya. Dan akhirnya itu bakal terjawab sendiri di depan hari. Tapi dengan cara seperti apa ya? Kita bisa berkembang. Berkembangin, oke, kita evaluasi lagi dari yang bagian bisnis. Oh, omset kurang bagus nih, udah kita bikin apa sih? Aktivasi apa sih? Bukan promo ya, tapi aktivasi apa sih? Oh, kurang menarik nih kontennya, udah kita update lagi dari sana. Dan yang berjalan waktu kayak akhirnya kita punya aku sendiri punya Lokahands, kita punya WFS, punya apapun. Itu sebenarnya dari di momen aku kayak outlet ini aku sudah bisa in charge, sudah bisa full operate dan bisa berjalan sendiri. Aku harus one step lagi. Ini udah bisa jalan 1 step lagi. Ini bisa jalan aku 1 step lagi. Jadi nggak pernah anggapnya kayak oke, tahun ini kita mau plan mau buka meat shop, kita mau buka bakery, kita mau buka apapun. Kita sudah plan. Tapi ya anggapnya memang itu plan yang anggapnya kayak yaudah jalan nggak apa-apa, nggak jalan nggak bisa itu. Tetap kamu harus punya eksekusi matang yang kayak oke, ya balik lagi karena F&B ini kan sebenarnya setelah kita punya satu dapur ini kan bisa keluar semua hal macam kan. Aku mau bisa tiba-tiba buka brand Jepang, tiba-tiba mau buka brand Meksiko, brand Western, semua itu kan bisa. Cuma ya pada poinnya kita harus tahu kayak once kita buka Western, ini udah matang nggak sih? Udah benar-benar tereksekusi dengan plan nggak sih? Kalau sudah, jadi kita step back. Jadi kayak aku nggak pernah kapan harus itu terjalankan. Aku selalu percaya kayak itu semua udah ditata. Oke, udah dia ngatur ya. Tapi balik lagi dari mulut kita sendiri, ya kan? Aku pengen ini diaminin, pasti kejadian. Itu yang aku rasain. Oke. Kalau dari Andre Calvin? Saya aku pengen apa mana? Jadi mau titiknya mulai dari mana gitu? Apa ya? Kita kan udah banyak pengalaman gitu. Misalnya Mas Mati udah banyak pengalaman gitu. Sampai di mana kiranya itu, aku sampai pengalaman. Aku sudah pengalaman. Yos, aku lalu membuat suatu hal yang baru. Kayak gitu sih. Oke. Gak akan ada habisnya kalau menurut aku ya, kalau bikin karya itu ya. Jadi maksudku kalau kamu semakin banyak pengalaman itu kan artinya semakin memperkaya. Cuma kalau akhirnya tadi, sorry sama mas? Pengalaman itu akhirnya mungkin jadi modal, jadi bekal kamu. Tapi kalau jadi bosan, akhirnya kamu maunya menjadi berangkat baru ya, gitu kan? Nah kalau nggak tahu ya, kalau aku mungkin Derian tipe orang yang terplanning, dia punya target gitu ya. Kalau aku itu selama apa yang aku bisa dilakukan, kayak kamu tadi ngomongin content creator, dulu itu nggak pernah punya kepikiran aku akan bisa bikin konten. Semuanya dimulai dari iseng. Sampai hari ini pun aku rasa pekerjaan itu dimulai dari iseng. MC pertama aku tuh adalah 2007 inaugurasi SMA. Itu pun aku dicemplungin. Jadi kalau misalkan ditanya mau sampai kapan, ya sudah lakukan sampai semuanya kamu bisa. Kalau kamu merasa jenuh dengan pekerjaan yang sudah kamu lakukan itu, mau cari pekerjaan lain tapi tidak meninggalkan pengalaman yang sudah kamu buat selama ini. Kalau dari aku sebenarnya nggak ada kata titik ya untuk bisa bikin berbagai karya. Kalau kamu sudah kenyang dengan karya yang satu, kamu bisa bikin karya yang dua tanpa meninggalkan karya-karya sebelumnya. Yang pada akhirnya orang itu ketika melihat kamu, Derian yang mana? Derian yang punya wakahan, yang punya karakter. Kalau Derian itu seperti itu, ya bro, bisa aku isi dulu. Akhirnya orang mengenal, oh iya Mas Andre Calvin kok emang ada di sini gitu levelnya, brandingnya seperti ini gitu. Karena value-nya begini. Value itu kan teman-teman yang nilai ya. Maksudnya dari kacamata orang kan pasti beda-beda. Cuma ketika saya akhirnya memutuskan untuk ada di industri ini, ada di radio ini, ada di dunia ini, akhirnya kita jadi punya parameter untuk positioning saya sebenarnya ini ada di range market yang di sebelah mana. Nah untuk meningkatkan value Pak Yadi, jadi saya itu pernah bikin riset sebetulnya untuk evaluasi saya sendiri.
metodenya mungkin bukan visioner kayak riset kebanyakan yang benar-benar profesional, tapi dengan saya bertanya, kalau performaku tadi itu sebenarnya seperti apa di mata teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya ini riset kecil-kecilan yang pernah tak bikin ketika aku MC itu feedbacknya gimana sih? Kalau aku siaran itu feedbacknya seperti apa? Dari berbagai masukan, kritikan itu yang akhirnya menjadi evaluasiku, yang akhirnya membuat aku gimana caranya dari setiap evaluasi, dari setiap kritikan, dari setiap masukan itu harus dirubah supaya bisa kembali meningkatkan value. Belajar itu adalah gini Pak, jadi kalau aku sebelum MC sampai hari ini, sebelum aku berangkat ke venue, aku masih ngeliat di YouTube seperti apa penggunaan kata, pemilihan kata. Kalau sebisa mungkin selama aku MC itu pemilihan katanya berbeda-beda. Nah ini kan aku mau di wedding, jadi aku nggak mau wedding hari ini kalimatnya sama dengan wedding yang gitu loh. Gimana caranya memodify itu supaya bisa punya pemilihan kata, pemilihan diksi yang lain, supaya terlihatnya adalah oh MC ini nggak cuma ngomong, misalkan kamu sebagai tamu undangan, hari ini kamu datang di nikahan A, besok kamu ketemu aku di nikahan B dengan kalimat yang sama gitu. Nah caraku itu adalah bagaimana untuk memperkaya diksi dan kata supaya ketika membawakan sebuah acara itu bisa terlihat beda. Artinya adalah akan menjadi bosan kalau misalkan kita, kalau aku ya, mengeluarkan kalimat selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan, welcome to the wedding reception of, akan seperti itu. Meskipun intinya itu adalah itu, kamu bisa ngambil dari itu yang berbeda, itu kalau aku. Dengan begitu, orang itu harapannya Pak Edi, harapannya adalah orang itu bisa menangkap pesan, oh kalau pakai MC Andre itu bisa punya pemilihan kata yang lain, bisa punya pembawaan yang lain, bisa punya karakter-karakter tidak sama dengan wedding-wedding yang sebelumnya. Artinya aku selalu evaluasi setiap aku pulang dari event, aku selalu melihat hasil videoku seperti apa kalau aku ngomong, apakah aku kecepatan, apakah aku itu terlalu terburu-buru. Makanya kenapa di manajemen itu di lalu kita selalu ada evaluasi. Nah evaluasi itu yang selalu bisa bikin kita value-nya meningkat. Artinya adalah ketika kamu dibayar sekian, apakah itu worth it untuk mengeluarkan yang lebih mahal dari aku banyak. Nah ketika orang itu lihat, kamu pantas gak sih dibayar misalkan sekian juta untuk event yang hanya 2 jam? Apakah performamu 2 jam itu layak untuk dibayar sekian juta? Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Orang kan bisa bilangnya, wena ya, aku pengen serang jantung dibayar sampai ini. Pengen ngomong bodoh ngomong kok loh. Tapi kan sebenarnya adalah kalau misalkan dibalik gitu Mas, kamu sebagai pegawai PNS sebagai harus diwali apa? Aku logo dan kursimu, konsekuensi selama jam. Nah, maksudku adalah ketika untuk meningkatkan value itu, aku selalu evaluasi Pak. Pulang itu dari penampilan, dari jas, dari tutur kata, attitude, yang itu kemudian menjadi sama dengan tema ini ya. Loyal customer. Yes. Karena ketika value itu ada, akhirnya customer itu akan menjadi loyal. Bagaimana kamu bisa punya value yang bagus untuk mendapatkan customer yang baru dan membuat customermu loyal kalau dari value-nya tidak ada, tidak ditingkatkan, tidak di-upgrade, dan attitude-nya nggak ada. Runtuh semua skillmu kalau attitude-mu nggak ada. Aku lebih respect sama orang yang attitude-nya baik tapi skill-nya nggak ada daripada skill-nya 9, skill-nya 4, attitude-nya bukan sih. Skillnya di Mendingan aku kerja sama orang yang punya attitude-nya bagus, tapi dia nggak bisa kerja nggak apa-apa, tapi paling nggak dia mau punya usaha daripada skillnya 9, attitude-nya 0 bro. Kalau aku begitu ya, gitu Pak. Semoga terjawab Pak Yadi. Terima kasih banyak. Kalau dari Chef Derian, value sebenarnya dari orang-orang yang penilai, ya kan. Aku juga nggak tahu kayak sekarang kayak aku menerima konsultan dan restoran dan lain-lain, aku harus melihat harga berapa itu, aku nggak ada bayangan sama sekali. Yang mungkin yang kita tanya ke agensi lain kayak, kamu yang bisa kayak gini, kasih rate berapa, nggak mungkin. Tapi dari aku selalu percaya kayak, once kamu punya karakter, once kamu punya unique selling pointmu sendiri, itu yang bakal orang bisa lihat. Dan yang kita lakukan itu juga sama untuk brand-brandku ya. Kayak aku mau create brandku itu seperti aku.
Dengan apa kayak Lokahens itu Derian, Brew Bakery itu Derian, Benify Nasi itu Derian, dan apapun itu Derian. Dan yang apa yang kita selalu tawarkan kayak ya waktu kamu ke tempat ini merasakan ini yang berbeda, waktu kamu merasakan ini yang berbeda, dan seterusnya. Yang akhirnya orang bakal merasa kayak oke, ini berarti ada value lebih nih. Harapannya juga gitu, ya kan? Bukannya kayak cuma selalu copy paste, cuma ganti desain atau apapun enggak. Karena secara langsung kita di F&B itu benar-benar saingan itu pasti selalu ada, ya kan? Gak lama orang punya uang tiba-tiba buka restoran dengan tempat yang lebih bagus itu pasti ada. Tapi balik lagi kalau misalkan ternyata di behind gitu, behind di balik timku atau orang sendiri juga nggak punya attitude, kita juga nggak punya kayak how to deal dengan customer, ya berarti kita juga nggak mungkin bisa sambutan. Jadi ya value lagi itu dari orang sendiri, dan cara biar untuk meningkatkan value dari mana pengalaman, ya kan? Dari pengalaman itu pun yang akhirnya ya oke, aku sudah pernah tutup restoran satu, pernah tahu momen kena covid, pernah tahu momen kayak apa namanya waktu covid kita nggak PHK orang, tapi how to survive dan akhirnya bisa sampai sekarang. Itu yang benar-benar pengalaman. Once ada kejadian seperti itu, ini mahal. Dan itulah akhirnya yang aku selalu jadikan kayak ya kalau kamu nggak mau sama aku, monggo. Kalau misalnya kamu memang nggak mau, ya nggak apa-apa. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Oh ya, this is my value. Yang itu waktu aku menutup restoranku, itu pertama yang aku akhirnya harus sadar kayak yang restoran pertama yang aku buka di supermarket itu benar-benar idealis kayak di Australia kita buka kafe atau restoran di supermarket, semua orang ramai kok datang kok. Dan dulu ibuku pun juga pernah buka restoran di supermarket Bonet zaman dulu ya. Bonet masih kalau tahu Bonet sama Gelael, dulu mamaku pernah buka restoran di sana. Kayak waktu punya kesempatan dulu buka di pasar Swalayan itu, aku take the challenge gitu. Itu yang benar-benar momenku, aku tahu kayak oke, inilah saatnya untuk nggak bisa benar-benar idealis dan harus mengikuti market. Maksudnya seperti apa? Caraku seperti apa? Aku dengan catatan kayak 60% aku mau bikin menu yang benar-benar orang paham. 40% aku mengedukasi. Idealisku dengan catatan ya aku mengedukasi mereka. Maksudnya aku kayak, oh ya guys, datang tentang barang biasanya bumbu apa sih? Garam. Oh, garam kalau nggak orang barbecue, balado dan lain-lain. Atau sih paling mahal lagi truffle oil atau oil. Ya kita bikin sesuatu yang beda lagi tentang sekalian nyeleneh sekalian. Tapi make sure waktu kamu bikin nyeleneh, produkmu harus 100% itu enak. Kalau misalkan akhirnya kayak nyeleneh terlalu gimmick atau apapun, orang nggak bisa terima, lebih baik lagi. Karena beda lagi ya, aku bisa sampaikan idealis itu tetap harus sebanding dengan realistis. Ya kan? Kita harus bisa melihat market ini bisa terima atau enggak. Ya yang kita lakukan tuh sekarang kayak Lokahens Cafe, Lokahens Dining Club, Lokahens Tunjungan, itu pun kita juga melihat dari sisi idealis dan dari sisi idealis dan sisi realistisnya seperti apa. Dining Club kita memang benar-benar pure membuat untuk restoran itu what we want to do, apa yang kita mau masak, apa yang kita lakukan. Orang datang ke sana pure benar-benar experience. Ini already dari experience, ada kemungkinan tetap 80% orang itu nyantol, ya kan? Kok bisa 20% dari mana? 20% itu faktor-faktor yang ada di luar kita. Contohnya apa? Financial, ya kan? Atau experience yang mana dia ada. Dari satu sisi, akhirnya kita buka tunjungan pun kita benar-benar melihat, wah, kayak misalkan aku melakukan hal yang sama dari kalau aku taruh tunjungan, pasti nggak mungkin nggak bisa. Dan itu pun yang orang selalu tanya, kamu yakin tak buka Rolex di sana tunjungan? Fair, orang selalu tanya kayak marketing tunjungan itu kita bisa ngomong market BC, ya kan, market BC yang spendnya nggak terlalu kuat. Ya kita simpelnya kayak ini, spend kuat atau enggak itu bukan masalah kita, ya kan? Tapi yang pertanyaan kita itu mau membawa apa sih? Bukan berarti kita membuka sesuatu, oh kamu harus makan spend di sini 150.000, harus 200.000, tidak kan? Kamu datang ke sana cuma untuk enjoy the vibes, enjoy the coffee, enjoy the cocktail. We don't mind what itu. Tapi ya itu sisi ideasi kita. Marketing itu kita dia udah masukin semuanya mereka nggak terintimidasi. Momen untuk benar-benar paham untuk mengikuti mainstream atau tetap stick dengan kita itu nggak ada parameternya.
benar-benar nggak ada bedanya. Ya kita bisa lihat salah satu ya sebenarnya dari data. Ya kalau aku mungkin ngomongin bahasa dari data yang POS. Menu yang kamu lakukan ini aku nggak sih? Viral nggak sih? Jalan nggak sih? Banyak orang ngomongin nggak sih? Kalau nggak ada bikinkan mereka itu punya mindset tanpa customer kau tidak duit pekerjaan simple ya kan karena yang aku punya restoran yang menggaji pegawai, menggaji timku, menggaji staff itu mereka tapi kalian semua customer ya kan kalau customer gak happy ya, mereka gak mungkin ada bayar gak jalan ya mereka pasti kepecat sebenarnya kayak gitu. Poin kedua selalu menanamkan kayak mereka itu kayak kalau kamu sebagai customer kamu deserve minuman ini atau makanan ini ya kan dan mereka create kan kamu mau makan nggak? Kamu nggak mau makan jangan pernah mau itu makan setelah kita mencintai apa yang kita lakukan setelah kita mencintai produk yang kita keluarkan ya customer secara sendiri itu pasti bakal benar-benar rasa feels like customer loyal itu sebenarnya kalau mereka itu kan ya simbol kan ya karena kayak mereka merasa aku tempat ini kayak rumahku dewi aku datang disambut halo Kak Cinta halo Kak Andre ya kan datang Andre mau pesen apa biasanya kan sisi boleh itu kan yang akhirnya jadi customer kayak merasa kayak aku ini bantu ya kamu bukan butuh aku ini cuma habis duitku tapi aku benar-benar butuh aku untuk kelanjutannya akan bikin jadi ya untuk memonetize ini pada poinnya ya tetap kita nggak bisa berpasang dari tim kita sendiri tetap kita sebagai business owner harus turun dengerin feedback meskipun kadang feedback orang-orang itu kurang nggak masuk akal ya makanannya asin kabel ya, kita nggak pernah tahu kadar asinnya kita seperti apa beneran makanannya pahit benar nggak makanannya gosong kayak misalkan ternyata kita di sini terlalu ke bawah makanan itu yang warnanya warna ini kenapa ya coklat es lah tapi kalau misalnya kita di habit di luar kita warna itu warna orang merasa warna itu udah langsung gelap gosong ya kita kan nggak bisa dengerin mereka 100% tapi yang kebanyakan sekarang kita benar-benar once ada momen itu kita tetap harus evaluasi dan nggak sih warnanya itu oh enggak oh ya udah biarin nggak apa-apa tapi make sure once akhirnya kayak orang itu datang lagi tanya Kak kemarin kan pesan ini ya kan pesan makanan masuk misalnya kayak gitu masuk sadari kan kebetulan warnanya seperti ini kakak kepingin yang lebih terang dia pasti bakal lihat kayak oh aku benar-benar dia appreciate feedback itu benar sesimpel dari sana dan akhirnya mereka bakal jadi kayak friends, family dan akhirnya benar-benar jadi kayak untuk bisnis feels like home itu tadi ya aku kenal Beatrice ya sebenarnya dari iya kan tuh kenal dari mana sih? kan pertama kali kenal dari mana? aku latih Lokalen pertama yang kafe? Pokoknya yang kafe? soto Bang Leomi yang opak ya berarti? Opak. Heeh. Itu dulu. Sebenarnya aku mau teko sisi bisnis ya. Lebih orang sing teko sisi bisnis dari Darian, terus sisi apa ya? Entertain dari Andre Calvin. Ya lumayan lah. Jadi pembahasan tentang customer ya apa caranya bersikap Siap. customer bisa Kamu mulai kata buka bisnis ya? insya Bismillah. Allah Bulan ini kita. Bismillah Ya lumayan lah. Iki Ilham mau buat bisnis, makanya kita ajak ke sini biar ada cocok F&B F&B ya apa F&B? Biar ada apa? Insight lah buat dia. Referensi. Ya wis, ngono rek. See you next content. Bye bye.